Kiai itu membawa jilbab. Ya. Amanya dengan membeli jilbab itu, dengan dari mendukung temboknya Yai tiga telur. Telur ya. Ya. Buat panitia bawa jilbab silakan buat taruh 100. Nanti ada tulisan Kiai Haji Anwar Zaid. Jadi setiap panggil elek dulu. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, dikaruniai kemampuan dan kekuatan zahir batin untuk terus mengemban amanah melaksanakan tugas-tugas beliau, dan mudah-mudahan beliau lebih maslahat, manfaat dan barokah untuk umat. Amin. Amin. Bersama staf sus dan kru beliau semuanya yang kita hormati. Volume. Oh. Volume. Volume. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, seluruh jamaah yang saya cintai dan insya Allah mencintai saya. Alhamdulillah, hari ini kita dihimpun Allah di majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Ojo katih nesu, ojo katih gremeng, ojo ngersula, taman surga kok mampu kelek. Yang gara-gara banyak yang kipas-kipas, lagian tadi ada beberapa yang mau berangkat ke sini nggak mandi dulu. Aku mandi, Pak. Hadir di majelis ini nggak mudah kalau nggak benar-benar dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya sepele, tapi pahalanya Masya Allah. Dulu suka sa'adan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Duduk 1 jam di majelis ilmu
itu lebih baik, lebih dicintai Allah, dan pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ayo coba, siapa di antara yang hadir di sini yang pernah dalam semalam sholat sunnah 1000 rakaat? Cukup dengan duduk 1 jam di majelis ilmu. Itu baru duduknya, belum ngajinya, belum nanti zikirnya, tambah doanya, tambah sholawatnya, tambah beli jilbabnya, tambah sedekahnya. Masya Allah. Dan lebih baik, pahalanya lebih besar dibanding menilai 1000 orang sakit. Padahal menilai 1 orang sakit saja itu yang menyengungok 1 orang sakit pagi hari itu 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang menyengungok orang sakit tadi. Nah kalau 1000 kayak apa? Cukup dengan duduk di majelis ilmu 1 jam. Lebih bagus, lebih banyak pahalanya, melebihi ziarah ke makam 1000 orang mati syahid. Coba hanya dengan duduk 1 jam di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan hari ini benar-benar maslahah, manfaat, dan barokah. Ini penting untuk menguatkan nilai-nilai keimanan kita. Terlebih di zaman akhir ini, Rasulullah Muhammad SAW sudah pernah memperingatkan bahwa memegang agama, menjalankan agama itu sangat berat, diibaratkan kayak memegang bara api. Kalau nggak dipegang, ya terlepas. Tapi kalau dipegang terus, ya terbakar, tangannya gosong. Bahasa Inggrisnya gemeloncok, gemelonyok. Ini gambaran memegang agama di zaman akhir kayak sekarang ini. Menjalankan agama, melaksanakan aturan-aturan agama itu kayak memegang bara api. Kalau nggak dipegang lepas, tapi kalau dipegang, maka jangan heran sekarang banyak orang yang beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya dikerjakan di tempat-tempat tertentu saja. Di tempat yang lain Islam ditanggalkan, bahkan ditinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah masuk zaman seperti itu. Padahal perintah dalam beragama, perintah dalam berislam itu harus menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Yes. Terima kasih atas yes-nya. Kok orang ngerti ya wes yang penting? Yes. Kafah itu totalitas. Berislam, menjalankan agama Islam itu harus totalitas, menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan.
mulai bangun tidur, melek sampai tidur lagi harus Islam. Ucapan-ucapan kita harus Islam. Perbuatan kita harus Islam. Perilaku kita harus Islam. Tata pergaulan kita harus Islam. Cara hidup kita harus Islam. Termasuk cara berpakaian harus Islam. Sekujur tubuh kita, zahiran wa batinan harus Islam. Nah, sekarang ini lagi marak, lagi musim. Di tempat tertentu Islam, tapi di tempat lain Islamnya hilang. Kalau lagi di majelis taklim kayak gini, Islam pakai banget. Contoh dari segi pakaian, ini pakaian-pakaian ahli surga semua di majelis taklim. Di sini, masya Allah, berukut-berukut semua. Alhamdulillah, satu pun nggak ada yang saya lihat pakai BH saja nggak. Alhamdulillah berukut semua. Ini pas di sini, pas di majelis taklim. Tapi nanti di luar, apalagi ini musim panas. Saya itu datang udah dari kemarin. Dan kemarin saya sempat jalan-jalan ke Mongkok. Jadi saya ke Hongkong itu musim dingin sama musim panas, lebih senang musim. Jadi kalau jalan-jalan di musim dingin itu ya cuma ngeliat jaket kalau musim dingin. Tapi kalau lagi musim panas, mulai dari yang bangkit, bangkok, bengkak, bungkuk, lengkap. Kemarin saya kan sempat jalan-jalan yang pasar Mongkok. Jadi apa ya, banyak ketemu sama teman-teman. Ada yang maaf banget pakai you can see warna hitam, kaos separuh, daleman lo daleman. Yang depan mungkin kanan kiri untuk kayak orang yang sholat. Ya kan kayak ngomong nunggu yo tak inget tuh. Lo kan siapa suruh lewat di depanku? Dia pakai, maaf ya, pakai legging separuh. Masya Allah. Begitu ngelihat saya, akhirnya cepet-cepetan dia. Gak lama balik, udah pakai jaket sama pakai jilbab. Ternyata hanya mau minta foto. Sampai kali di Ponorogo. Gak lama setelah itu ada lagi. Masya Allah. Pakaiannya putih. Salawes tipis. Gak sampai sekilan. Jadi gak sampai sekilan. Itu tak perhatikan pada tulisannya ISIS Collection. Aku ini Londi Trenggalek. Menjaluk foto. Dan memang panas. Habis itu, ya Allah,
Ada yang pakaian kaos lho, pakaian kaos sing langsungan dhuwur karo ngisoran separuh lho. Kayak pakaian renang lho. Nafrut melepet mentekuk warnane pink. Ketok nyemuk ngono. Apane? Yo onder dile. Tikungan-tikungan ini. Masya Allah. Yo, yo dijogo tombro. Yo aku ngono. Kowe ra tak sudune wong ndi iki. Terus berarti habis itu saya ketemu anak Bojonegoro tapi pakai jilbab. Ya, kalau lagi di majelis taklim Islam, tapi di luar majelis taklim Islamnya ditanggalkan. Sorry, banyak nggak yang kayak gitu? Kalau lagi ngaji jilbaban, tapi di luar tomboy, ada apa enggak? Ngomong apa? Ngacung. Ini ada tindihnya ketutupan jilbab, rambutnya disemer. Halo, nilai keislaman kita udah mulai lentur, bahkan banyak yang luntur. Di masjid Islam banget, tapi ketika di luar masjid Islamnya hilang. Wah, kalau lagi di masjid sholat itu kayak paling khusyuk di dunia. Baru ngelafadzkan niat aja usyuk. Itu takbiratul ihram, mengangkat tangan itu sampai nyengkah-nyengkah malaikat lari semua. Ya takut kesampluk. Mengangkat tangannya up. Dia bacaannya fasih. Rukuk lama, sujud lama banget, nyosok tok 70 menit. Gak diangkat-angkat soalnya ketua. Sholatnya kayak khusyuk. Masya Allah. Turun dari masjid nyolong sandal. Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Yang bawa sandal bagus, hati-hati ya sama yang jilbab warna hitam. Halo, bisa agak tenang nggak? Ayo kita ngaji. Di dalam masjid kalau lagi zikir, Masya Allah, kayak orang paling nyambung sama Allah. Silo karo muter tasbih. Gak mandek nyawitan. Kalau lagi zikir, Allah, tapi punya utang nggak nyaur. Atau enggak? Ini orangnya datang. Saya tahu persis. Sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Yang rasa. Tentunya hutang belum dibayar. Ya ngerti ya Pak. Dipanggang di sana. Halo. Kalau lagi
solawatan ngelik-ngelik. Ya itu kalau lagi di majelis solawat. Tapi mohon maaf, di luar nakalnya nggak keturunan. Ini berarti Islamnya temporer. Understand? Apa temporer ini apa? Karo? Ya, iya. Umat-umatan. Nek kadung umat ya Islam. Nek kadung ra umat Islame ditinggal. Halo. Halo. Perhatiin aku aja, nggak usah perhatiin yang nata porsi, nata minum. Ini waktu kita sangat terbatas. Allah, memang untuk sesi kedua jamaahnya lebih cantik-cantik. Tapi lambene do lecek. Yang sesi pagi tadi tertib. Ini sesi siang aku baru berapa menit ngomong di sekolahan. Sesi pagi tadi itu kok nggak enak kipasnya dong di kono? ada sholawatan. Ini masya Allah kualan. Tolong yang ngipasi saya hati-hati kalau sarungnya nyimpak. Ya tak rasanya kok udah bantor minta. Udah sedikit bahaya tak. Dah aman tak kempet. Jadi sekarang tuh banyak kalau lagi di masjid rumahnya tuh sayang kayak beradab, tapi di luar masjid biadab. Di majelis taklim seperti terpelajar, di luar kurang. Lalu bisa ngomong-ngomongnya teko di masjid zikir tapi di luar kentir. Ada apa enggak? Wah, bisa ngomong-ngomongnya teko. Di dalam masjid wiridan, dikiran, baca Quran tapi di luar gendaan. Bangun enggak kan? Ngomongnya teko. Pakai jilbab warna apa? Pink. Warna merah, Pak. Oleh karenanya para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kita beragama itu harus istiqomah, nggak boleh umat-umatan. Insya Allah. Karena dengan agama pula hidup kita akan bahagia, selamat dunia akhirat. Agama itu tempatnya di hati. In heart. Terus kau menengok gitu. Itu neko ngapal mau suwe. Salam mau. Agama itu tempatnya di hati. Maka bahagia itu bukan soal materi, tapi bahagia itu soal hati.
Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia menyangkut rasa. Hati setiap manusia itu pada dasarnya baik. Saya yakin, hakul yakin, semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang baik. Minimal pengen api, walaupun burung api kayak takai. Takai pokoknya. Belum baik tapi pengen jadi baik, maka boleh disimpulkan yang hadir di majelis ini semua adalah orang-orang baik. Karena memang semua manusia itu dasarnya baik. Manusia itu mendapatkan bagian dari fitrahnya Allah. Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Kalau bagian fitrah Allah pada diri manusia ini nyambung, pasti dia baik. Yang bikin manusia nggak baik, senggarai menungso rasi doape, iku mergo bagian fitrah gak nyambung nang Gusti Allah. Nanti siapapun itu pada dasarnya baik. Getaran pertama di hati manusia itu selalu baik. Halo. Dilanjut apa enggak? Kalau dilanjut, beri kesempatan saya yang ngomong, jenengan gak usah lecek lambenya. Pokoknya kalau masih rame, ya saya nggak ngomong lah. Tolong perhatikan. Getaran pertama di hati manusia, siapapun dia, itu selalu baik. Contoh sederhana, misalnya sampean lihat ada pengemis, orangnya udah tua, cacat, bawa anak kecil. Sampean lihat itu, hati sampean pasti pengen ngasih. Karena getaran pertama hati manusia itu selalu baik. Tak kasih ya, tak kasih ya. Lo kok akhirnya nggak jadi ngasih, gagal ngasih, itu karena dihalangi sama nafsu dan kepentingan. Lo sesuk bayar kredit, lo sesuk bayar transfer, lo aku wis kadung janji karo wong. Ada sampai dewangi utang-utang bank demi bandani lanangan. Kerja ngosek WC polahe ra karo-karuan, kamen dihapusi karo wong lanang. Wong ngono yang mbok senengi. Bahkan suaminya yang di rumah dirumahin. Ono sing model, tapi iki wonge ra teko iki wonge. Aman. Makane sampeyan aja ngono. Emane-mani, Nduk, nggih. Nggih. Oke, getaran pertama hati manusia itu pasti baik. Yang bikin nggak jadi baik itu karena nafsu dan kepentingan. Kayak melihat pengemis ini, hati sampean pasti pengen ngasih. Dia yang jadi gagal nggak jadi ngasih itu karena dihalangi nafsu dan kepentingan. Contoh lagi, sampean melihat ada ya salah satu BMI lah, BMI saya biar jenenge TKW, tenaga kerja wanita. TKW itu kan ngores musik musik. TKW kerjane itu tanpa kenal waktu. Nasibnya TKW tetep kere wae. Jangan tepat. Sampean misalnya melihat ada yang senasib dengan sampean teman DMI pas di jalan itu loh, tiba geludung. Hati sampean pasti kasihan, mesti pengen nolong, pasti pengen nolong. Lo kadang-kadang kok terus gagal, nggak jadi nolong.
yaitu karena nafsu dan kepentingan. Mau nolong kata pertanyaan, mau nolong aslinya mana kamu? Tenggale. Orang boleh aku seragen. Akhirnya gak nolong mergo gak sak daerah. Kadang harus podo Indonesia anu tuh Mbak. Wes kalau kamu Indonesia, kamu agamanya apa? Islam. Kamu kalau Islam NU apa Muhammadiyah? NU Mbak, NU. Kalau kamu NU partainya apa? Masalah modal kamu. Kalau getaran pertama pasti baik. Jangankan dalam fakta dan realita, jangankan dalam kehidupan nyata. Lihat sinetron, lihat film yang ceritanya sedih, nelongso, melu mewek kok. Padahal yo bukan saudara, bukan keluarga. Ini apa nggih? Itu karena getaran pertama hati manusia itu selalu Baik. Saya kan udah sering sampaikan bahwa hati itu menentukan baik buruknya manusia. Kalau hatinya baik, manusianya pasti baik. Tapi kalau hatinya buruk, manusianya pasti juga. Ala inna bil jasadi mudghah, idza salahat salahat sa'irul jasadi kulluh, wa idza fasadat fasadat sa'irul jasadi kulluh. Ala wa hiyal qalb. Nggak enak kipas tuh nih kamu. Anjene cerewet-cerewet. Tak kaya sesi sing kaki. Maaf ya, yang pendiam mohon maaf ya. Ini gara-gara ada beberapa. Maaf, wong ini atine apik, omongane prilakune perbuatane tumindae obah sak obah polang tindae tapi nek atine elek omongane perbuatane prilakune akhlake wong kuwi kaya botol bahasa Inggrisnya digendul. Gendul itu kapan dalam isinya parfum minyak wangi sewaktu-waktu bocor jerabas pasti mampu wangi. Tapi nek diisi batang kawaya-waya bocor jerabas mesti mampu asin. Wong ki nek atine apik omongane mesti apik. Ngomong elek iso tapi gak cocok. Ngarani wong ireng yo gak ireng manis. Tapi nek ati elek gosong. Ireng ora ngono, ireng iki jane gelaret-gelaret putih. Kuwi meges sak untung-untunge. Ati nek apik ngarani wong pesek ora pesek, sedep. Nek ati elek ya ambles. Ngarani wong lemu ya ora lemu ngono, montok. Kuwi ati apik. Lah nek ati elek gajah abuh. Gajah abuh. Wis ngono kuwi otomatis. Wong nek atine apik, petuk apa dinilai apik, ketok sapa dipuji apik. Tapi nek ati elek, petuk sapa dipuji elek, ketok apa ya dipuji. Nek wong atine apik, ada orang kaya ya dinilai baik, orang miskin dinilai baik. Sebelah rumahmu kok kaya banget, yo kaya, kerjane semangat, wiridane kenceng, yo pantes nek rezekine lancar. Ngono. Etane omahmu kok melarat, pancene disayangi Gusti Allah. Coba ora karuan, dongane entek kakean coba. Iki ngono wong istimewa. Tapi nek ati elek ra iso. Kulane omahmu kok sugih, sugih ra beres. Wis sabane yo kudu kawi, kudu kukus. Pesugihan tok iki pesugihan. Lah nek kapan ana bocah loro yo kenekan kok kuwi. Etane omahmu kok melarat, kualat kok. Oke, ora ono apike. Nek ati apik yo. Rumah nonton sayang. Ana wong wedok bojone ganteng ya dipuji apik, wong wedok bojone elek ya dipuji apik. Atine apik yo. Mbak iki lho bojone ganteng kaya ngono, pancen bae pinter. Mulane karo Gusti Allah dikai hadiah bojo ganteng. Ngono. Mbak iki lho bojone kok elek goblok. Wong wedok goblok yo. Masa ora iso mireng, ra melek paling iki.
mbok kok ngono. Ya otomatis wis otomatis. Cirine mulane rumakno. Wong ngene elewi alokan sak ruwe mripate dilokno sak kerungune kupinge dilokno. Ki penyak tite lambe-lambe hubungan. Lagi alhamdulillah karo Gusti Allah kok dikelumpukno gone sesi siang. Engkau maha adil ya Allah. Asli takokno sing melu sesi pagi mau lak tertib. Ya toh, tanggane kok iki lho sing lambe-lambe lecek lek nglumpukno kene. Ngapunten ya. Ngapunten, iki penyakite sampean. Mulane kitab Al-Qur'an masalah maksiat lesan, dosane lesan, iku gak kanggo wong lanang tapi kanggo wong. Wong ojo Pak, kiai lho sik dilokno. Kiai diundang pengajian ke kondisi ya dilokno. Kiai nek Pak yo ngono. Ketara undangane sepi, pengacara urung mulai kok wis teko. Kok njaluk mangan. Bojone ra masak paling. Tekone telas ya dilokno, jual mahal. Teh laris yo senengane teko telat. Dilokno wis pokoke ra ono ra dilokno utawa wedok. Ceramah sopi yo dilokno, ceramah ngatokno wong. Wes kono penak lu kursi. Oke, ini besek-besekan bohong panas. Ada sebujuk merah iso. Beringingen. Jajal ceramah lah wes. Gitu. Engko nek ceramah dulu ya dilokno, tiwas tuku tiket. Ya kan tiketnya murah wong tiketnya yo larang. Ana kotak, iso ana apa-apa ceramah wis sedilo kaya tiketnya lecret tinggal kowe. Jajal. Kok kakean buyut ya dilokno, kiai apa dagelan, kiai apa pelawak, mesti dilokno. Kok nek gak ono buyutne ya dilokno, ceramah meteng kaya udun kaya jeblok. Sing bener piye jajal? Sing bener piye jajal? Ya ngene yo nuruti karepe sampean. Maaf, saya bisa saja kok ceramah lurus. Waca dalile tak terangno qala Allah taala tak waca ora terangno kene Nabi sallallahu alaihi wasallam aniki terus wae iso aku coba ta Allah ya rasa ngene sing teko wong aku iki nglumpukno sing model ngono-ngono kae ngono-ngono halo halo apa sing ora dilokno? Aneh dilokno. Wong klambi dibiji kok. Esuk klambi kuwi sore kuwi entek. Aku yang mau komen nang YouTube. Apa bajunya enggak ganti udah 2 hari. Ayo klambi kok lecek. Orang ngecek ini lokno. Iki malah dikipasi nang isor. Bahaya Pak. Mangkane selakangan kok rasa isis. Ya kok motivasi. Dan yo, ini dia untuk saya nanti aku. Kuatir duduk. Mulanya tidak ini. Dengerin. Allah masih dalam. Jadi yang namanya hati itu bukan hanya segumpal darah, sekerat daging, tapi merupakan alam metafisik yang membentuk dan menentukan seluruh kehidupan manusia. Makanya orang itu omongannya bisa sama, tapi rasanya berbeda. Kata-katanya boleh sama, kalimat-kalimatnya mungkin sama, tapi kekuatan dari omongannya berbeda. Betul? Kenapa? Wong kata-katanya podo, kalimatnya podo, omongannya podo, tapi rasanya kok beda, kekuatannya kok beda, karena hatinya yang ngomong berbeda. Satu ngomong hatinya ikhlas, satunya ngomong hatinya nggak ikhlas.
Orang ngomong itu kalau berangkat dari hati yang ikhlas, jelas, cetok, genah. Dirungokne kuping yo penak, dirungokne hati yo adem, gak gatel, gak nglarakno. Tapi maaf, orang ngomong itu kalau berangkatnya dari hati yang tidak ikhlas, orang genah. Dirungokno kuping yo keri, ning hati yo clekit. Makanya omongan saya ini menurut sampean genah apa tidak, enak apa tidak bisa jadi ukuran. Kalau sampean ngerasano omonganku genah, insya Allah aku ikhlas. Tapi lek sampean ngerasano omonganku gak genah, insya Allah kupingmu sing rusak. Coba tak kasih tahu lagi. Halo. Bumbu yang dimasak sama, bahan-bahannya bisa sama, porsinya sama, ukurannya sama, tapi setelah jadi masakan rasanya bisa berbeda. Ono lombok, ono brambang, ono tomat, ono uyah, ono terasi, ono micin. Diulek namanya tapi beda yang ngulek, rasanya sambal pasti berbeda. Padahal bahannya sama, bumbunya sama, porsinya sama, ukurannya sama, tapi jadinya sambal rasanya kok beda. Karena yang ngulek hatinya nggak sama. Satu ngulek hatinya ikhlas, satu ngulek karo grundel, nesu-nesu. Sing siji ikhlas kok ngulek karo sholawatan. Mesti enak sambele. Ki sambel nang karo sholawatan. Enak. Ya wes nek gak sholawatan, gak apa sholawatan, reneng-reneng nyanyi, ngulek sambel lanjut nyanyi iki atine ikhlas. Lega. Kita nih, gue nangis dati sampai ya nyambung. Jos, landos, kotos-kotos sampai berdos. Maknyus, lesson siji. Ngulek karo nesu-nesu, kira menggrudel. Wong lanang turang turut. Tangi-tangi dadol. Untuk ibu yang kata ini gue udah ngasih orang enak yang udah bisa nyanyi. Padahal aku buat juga bisa tahu kalau jadi ini gue lagu gue jotok mengambil aja memang gue dia apa yang gue cemplang rasanya sampai. Halo. Lanjut dong. Saya itu sudah sering mendengar meniteni. Saya kalau nyuruh siapa gitu bikin kopi, itu kalau atine ikhlas nikmat sopo ae. Bojoku dhewe ngono. Pokoke aku njaluk geno kopi nek pas atine ikhlas enak nikmat. Tapi kan nggih kopi nek misale ngono. Kemang mangan ada ngomong kira-kira wong repot kopi tak. Yo budal tapi ambek gremeng ya. Itu kok duluane tak kan sok ini. Makin ada tutup mulut gitu. Ngomong Indonesia ceplang ngono rasane. Jadi ini kekuatan hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ibu-ibu bapak di dalam hati itu ada namanya coba terbanter imitasi apa yo itu yang buka
kipas itu. Nah, dilanjut ya. Pon. Di dalam hati itu ada namanya sirrul ikhlas atau yang disebut dengan hub, artinya cinta. Makasih, love you. Maka perhatikan aku, jangan perhatiin dia. Rumah goyang. Di dalam hati itu ada sirrul ikhlas yang disebut al-hub, itu cinta. Maka pekerjaan apapun kerjakan dengan hati yang ikhlas penuh cinta, pasti Anda akan merasakan nikmat dan berkahnya. Karena memang inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya pekerjaanmu itu macam-macam. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, lakukan dengan ikhlas, jalani dengan cinta. Pasti Anda akan merasakan kenikmatan dan keberkahannya. Nah, kalau orang kerja itu yang dipikir hanya hak dan kewajiban. Kayak tadi, sampean sama Bu Menteri tadi kan kaitannya hak dan kewajiban. Kewajiban sampean kerja. Bahkan katanya beliau tadi 24 jam. Halo? Kerja itu dan kewajiban. Haknya dapat gaji, makanya nuntut hak kenaikan gaji, betul? Maaf ya, kalau kerja yang dipikir hanya hak dan kewajiban kerja, hakku dapat gaji, kewajibanku kerja, hakku dapat gaji, tanpa ada rasa cinta sedikit pun. Mohon maaf, apa bedanya dengan perempuan nakal? Apa bedanya dengan WTS, wadah titip senjata? balong sembayar oleh kelong, pelacur isu beli alat mancur. Jenenge ngono kok. PSK perempuan suka ponokan, I love you, mari dilap tinggal Melayu. Sorry, apa bedanya? Maaf banget. Perempuan nakal itu yang dipikirkan menurut kewajibanku kerja, hakku dapat gaji. Kewajibanku dikeloni, hakku dibayari. Gak ada rasa cinta. Ini paham kok ora tuh ini? Atau jangan-jangan ada yang mantan gituan ya? Kayak menjiwai model. Sebentar. Dengerin dong. Nah, kalau misalnya ya kita kerja yang dipikir hanya hak dan kewajiban. Kewajiban saya kerja, hak saya dapat bayaran, hak saya dapat gaji. Maaf, apa bedanya dengan mereka? Ya pelacur itu kan itu yang dipikir. Pokoknya kewajibanku melayani, hakku dibayari. Gak ada rasa cinta. Itu paham kok. Ini kalau hubungan suami istri semacam itu gawat tuh ya. Maka hubungan suami istri pun harus ada dasar cinta, love. Karena cinta itu penting, tadi saya sampaikan, love is the power of life. Rasa keplok aku nggak ngerti artinya. Kalau hubungan suami istri dasarnya hanya hak dan kewajiban, maaf. Suami melaksanakan kewajiban menuntut hak, istri melaksanakan kewajiban menuntut hak. Kacau. Istri taunya menuntut hak, suami taunya menuntut hak. Mesti ngono. Ya Allah,
Suami mau ganti baju, begitu ngambil baju, habis dicuci kok nggak bersih, marah-marah. Kamu nyuci nggak bersih ya, kata istrinya. Lawang belanjanya kurang 500.000 Pak. Kita bersih. Ini 500.000 kok resik lambiku sauntu-untumu. Dibikinin kopi kok pahit, kurang manis. Tadi kayak gula kok ya pahit kayak ini. Belanjanya kurang 100.000 blok. Akhirnya 100.000 tak ketemu gula kok tak hubungi kiraimu. Tidak karuan. Nah kalau bulan sedikit gawat, istri lagi melayani suami ketika hubungan intim, suami lagi semangat-semangatnya, hot-hotnya, istri ngomong, hop, stop, betul. Ini 1 juta, ini 1 juta. Kok lanjut, ini kamar 1 juta, tidak. Rampodeng tak ojek no. Bahaya. Itu kalau hanya mikirkan hak dan kewajiban saja, nggak ada sentuhan cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya di mana-mana saya sampaikan, kiai-kiai sepuh dulu itu ngajarnya sangat-sangat sederhana, tapi rata-rata santrinya jadi orang semua. Nggak ada yang jadi pedet, centeng. Padahal santri sepuh dulu itu nggak ada yang sarjana loh ya. Mending saya sarjana, sarungan saja kemana-mana. Mending kemal ya sarungan. Sampai pernah ditegur sama pegawai mal. Iya pernah gitu. Gara-gara ya salah saya sendiri. Tapi saya usil sih. Itu pegawai mal itu kan pas pakai rok cetak banget. Saya coba ngagur, ya itu panggilan jiwa. Tak bilangin, Mbak, pakaian kayak gitu nggak malu ya Mbak. Dia itu nggak jawab, malah balik bertanya, maaf ya Mas, sampean pakai sarung itu katoan apa enggak? Aku yang mikir kok ngerti ya. Jangan berikut mau tenang. Hoi. Ya ora perkara sarung aku ki ora mbok gatekne kok ya. Tekan ndi ki mau? Sarungnya engko sik. Infak keliling dhisik. Bentar toh saya bentar, aku tak cerita dulu. Woi. Apapun kerjakan dengan cinta, dasari cinta. Jangan hanya hak kewajiban rugi. Makanya Om, bagaimana begitu suara ini yang sesi siang ini maaf banget, ini lecek. Kalau pada harus sesi pagi ngomongnya alim-alim. Pak, tapi ayu Bapak. Masa yang tadi tadi bilang nih. Halo. Kiai dulu itu ngajarnya sederhana banget. Gak ada yang sarjana, tapi santrinya alim-alim, santrinya hebat-hebat. Kenapa? Karena ngajarnya nggak hanya pakai lesan, ngajarnya pakai hati dengan sentuhan-sentuhan cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang loh moco kitab ini salah kabeh, tapi karena pakai sentuhan-sentuhan hati sehingga nasihatnya sederhana tapi mengena. Beda dengan yang sekarang pinter. Sekarang kan banyak pinter pidato tapi gak pinter jadi contoh. Pandai ceramah tapi gak pandai jadi uswah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Maaf ya, kalau kiai dulu dikenal luas itu bukan karena apa-apanya, karena ilmunya, karena hikmahnya, maka terkenal sampai mana-mana. Kiai sepuh dulu
itu dikenal masyarakat luas, itu karena ilmunya, karena hikmahnya, karena doanya, karena barokahnya. Tapi kalau sekarang dikenal masyarakat luas, itu karena geledeknya. Pokok wani geledek, kendel miso sidik-sidik, mesti langsung viral. Kita ngobrol soal mutu ilmunya, soal kualitas ilmunya nomor swidak jalan. Pokoknya saiki lho ison dalil, apal hadis telu, apal ayat pitu, wani ngomong elek, kendel miso sidik-sidik, terkenal saiki pengen viral gampang. Apa mana jenenge medsos, masya Allah. Pokoknya gue jamaah di up nang TikTok, nang IG, wes nang YouTube, TikTok, IG, ya langsung viral. Makanya hati-hati bermedsos, yang cerdas dalam bermedsos, baik TikTok, IG atau akun-akun medsos. Ngapunten jenengan nek komen, hati-hati. Halo. Sayang. Ya. Selama ngajinya itu ada sanad ilmunya, siapapun monggo kita dukung. Saya mau Habib, mau Gus, mau Kiai, sinten mawon sing ngaji ngajak kesaenan, ada sanad ilmunya, ahlu sunnah wal jamaah, mari saling mendukung. Sing gare bahayai kadang komen-komen nih lho, kelompok iki malah terkesan ngadu domba. Minimal banding-banding no ojo. Pokoknya lek sampean sing ngaji bareng kali kula, wis aku gak seneng lek kate banding-banding no, apa maneh kesane mengadu domba. Paham napa mboten? Sedoyo sae. Pokoknya ngaji niku semua baik. Yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Jelas sanad dan nasab keilmuannya. Rabi reken yo wes. Kiai dulu itu kalau nasihati itu nggak panjang-panjang, nggak lama-lama, tapi ampun, yang dinasihati itu langsung berubah jadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko lek kate ra payu-payu jilbabe suwe aku dhewe kok sing ngadol. Gara-gara kuwi kliwar-kliwar terus aku ra digatekke kok. Oh, bukan dia. Dirungokne ra dirungokne pokoknya aku ngomongi. Kiai sepuh dulu itu misalnya ya, ada anak nakal 25 orang ngelumpuk ning kene iki lho sing nakal-nakal. 25 orang. Terus dinasehati nggak lama, 5 menit aja langsung sembuh. 24 orang insaf sadar semua. Yang nakal tinggal 1. Akhirnya 24 ini sowan sama kiainya. Matur suwun Mbah Yai, kanca kula sing nakal selawe saiki waras kabeh 24, sing nakal kari 1. Jere kiyaine, gak apa-apa sing 1 kuwi nggo isen-isene neraka. Wonge senden kursi kuwi. Padahal nasihatnya cuma 5 menit. Halo. Nah, kalau sekarang ada anak nakal 25 ngelumpuk ning kono, dipidatoni Anwar Zaid 2 jam. Besok yang nakal jadi 26. Paling ketambahan yang pidato. Yang pidato katut. Makanya kenapa dong orang dulu itu doanya biasa, tapi kok ampuh, kok mandi. Lama nggak ada hujan, pengen hujan nggak usah manggil pawang, nggak usah dukun,
pokok didoai sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tandung tandek tansus, tanpa mendung tanpa bledek tanpa lesus, resu-resu dan sing deres. Udah deres kok. Gak usah pakai dukun. Nolak udan yang ngono. Mbiyen ora usah pawang. Wis dongane dhewe. Mendung peteng arep udan langite ora sida udan ngomong sak uyuh jaran. Ora cek kaya uyuh jaran peterang. Saya pernah ini pengajian, tengah-tengah pengajian hujan. Waduh kacau ini jamaah ini, kacau buyar ini. Tak omongi, udah tenang, jangan bubar. Kita baca Fatihah sama tabat 3 kali. Ini jazah dari kiai-kiai sepuh. Tak wajah Fatihah sampai tabat dan keluar. Alhamdulillah tambah terus. Lalu itu mikir, tabatku kok kalah karo uyuh jaran. Langite rasido dan meksa uyuh jaran. Aku tabat peteng dengan ping 3 kok kalah mandi. Woi. Woi. Dalam, Pak. Kiai sepuh dulu itu mengajarnya nggak hanya pakai lesan, tapi pakai hati dengan sentuhan-sentuhan cinta. Kadang-kadang keliru loh macone. Al jamalu utawi untuk diwaca untuk. Wal jarodulan lawang padahal walang. Wal hayatulan alu padahal ulo. Tapi santri ini kok manfaat, ilmu ini kok manfaat. Maka sekali lagi perundingan opo guri-guri. Sama ojo ngintip-ngintip. Halo. Halo. Kalau kiai dulu dikenal luas, iku mergo ilmune, mergo karomahe, mergo barokahe, mergo hikmahe. Nek saiki dikenal luas kan mergo virale, nggih napa nggih? Nggih. Lah sampean kenal Anwar Zahid ya mergo biyen viral kul huwale. Mulane saiki kapan ana sing viral iku wis gegeri pengen ngundang iki lho. Akhirnya sing viral pengen ngundang, akhirnya sing viral pengen ngundang. Kandhani saiki viral mbok undang. Iso ae 2 tahun kasedeng wis ora viral. Tapi yo halo. Oh iya kok. Lah saiki sampean pengen viral gampang, munggah rene aku jotosi. Langsung viral sampean. Maka sekali lagi perhatikan kualitasnya. Mulane kula lek ndonga muga-muga jamaah iki saged istiqomah. Amin. Sopo wae gak apa-apa, sing penting jalure sanad nasab keilmuane jelas ahlus sunnah wal jamaah. Wis sampean ora usah tak terangno aneh-aneh, insyaallah sampean wis paham kok. Nggih? Kalau saya ini levelnya sama kayak jenengan, padha ra iso ngajine, iso kula niku padha ajak-ajak sampean. Kompak, jangan mudah dipecah belah, jangan mudah terpengaruh paham sing aneh. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki aku tak cerita. Ya sebagaimana yang tadi pagi yo tak ceritani. Insya Allah niki sing rawuh yo aku lek ngarani kok gayane jamaah Anwar Zahid kok gaya. Yo jamaah sapa-sapa, jamaah wong akeh. Iki ora kok jamaah Bunda Nuris, ora jamaah Anwar Zahid sing gadah majelis niku Kanjeng Nabi, sing gadah majelis niku Gusti Allah. Wong ngene-ngene iki mek wasilah tok, mek petugas asline sadar enggak sadar. Tapi setidaknya kan kita tetap berusaha untuk mengajak pada kebaikan semampune. Nek ngono tok asline. Nah, kula cerita alhamdulillah
dongane sampean. Ya alhamdulillah, tapi ya masya Allah amanate tambah. Jadi saya kemarin haji, yang di rumah tak pesen, santri baru maksimal 300 saja, jangan lebih. Ternyata yang diterima meh 700 sekian. Lah kok 2 kali lipat lebih, padahal kapasitasnya nggak memadai, fasilitasnya kurang. Udah saya pesen kayak gitu, ngeyel, alasannya gak tega. Masa ono wong datang kepengen mondokne anak kok ditolak. Nenek fasilitasnya nggak cukup ini. Akhirnya masya Allah bener, fasilitasnya sama sekali nggak memadai. Asrama santri juga kurang, untel-untelan nggak karu-karuan. Putra putri itu terlebih ruang kelas, ruang belajarnya untuk madrasah diniyahnya juga tidak cukup, untuk madrasah sanawiyah, madrasah aliyahnya juga nggak cukup. Sampai saya kira kalau kemarin sekolah formalnya bisa pagi semua, sekarang nggak cukup, harus shift pagi dan siang, gantian ini. Mergo pancen nggak cukup ruangannya. Padahal saya bangun itu nggak berhenti, mulai 2011 sampai sekarang itu terus saya bangun, tapi udah panggah kurang. Akhirnya alhamdulillah ono tanah tonggo sebelah itu tak lobi kok diparing nih. Alhamdulillah. Nah, mungkin saya membuka kesempatan, barangkali panjenengan kepengin derek titik wakaf tanah, monggo, mumpung dereng telas. Nek wis telas ya tak tutup yo. Apa sing diwakafno mosok ndasku tak dol. Ini mumpung ada tanah wakaf untuk pesantren, nanti tapi setelah infak sorban keliling bagi jenengan yang punya kepentingan pribadi sama saya. Kalau nggak ada kepentingan pribadi, nggak usah maju, ambu mutengi. Yang titip mawon, nggih. Kula saestu nyuwun ngapunten lah sakniki, kula ngetuk hati panjenengan melalui panitia niki badhe keliling pun saikhlase panjenengan. Aku yang ngerti nek iki tanggal tua. Biasanya kan digo alasan tanggal tua. Lah rene ku tanggal tua kok. Kok nek tanggal 6 ora ketemu sampean. Ngono lho, tanggal tua tanggal 6 sedekah padha wae. Justru iki pancingan insyaallah. Sesi pagi tadi oleh akeh kok, mosok sesi siang kata wong lambene lecek sing saiki kok. Ini sedekah jenengan insyaallah kanggo bantu pengembangan pesantren. Jadi anaknya tambah, kemarin wis 1.500, berarti tambah 700, berarti kan 2.000 lebih. Mangan kabeh. Ya tetep bangga gratis kabeh. Karenanya monggo dipersiapkan infak terbaik. Koin ra usah mbok lebokno. Kudung coklat. Koin ra usah mbok lebokno. Meruweti wong itu. Nggak usah koin, nggak usah. Kayak ayu kok $5 tondo. Lebono $5 lebono. Emang ayumu, ayu leti. Ganti sing $5 itu ganti. Ini tolong panitia jangan jalan dulu. Jom laku sih dok. Kowe oleh mumpuk koin meneh. Pokoknya ojo sing kelewatan dong. Ojo sing kelewatan. Pagi tadi masih banyak yang kelewatan. Pokoknya nek urung nyemplungi ojo tinggal ngarep. Sama tak kandani, rumah ini sama tak kandani. Sedekahmu ini penolak musibah dan bencana dunia. Sedekahmu lampu penerang di alam kuburmu. Sedekahmu benteng dari siksa nerakamu. Sedekahmu penghapus dosa-dosamu. Dosanya jenengan kata boten. Kula karo kula. Mulane kula tak rewangi ngrumat bocah yatim pesantren gratis ya pun ngresiki. Iki awak sing ra karuan kotore. Di antarane nggih niku. Mosok ta resik-resik kok $5. Iki kok bukan iki apa sing koin. Alah, dijolok dulu.
wis tiket. Oh prinsipnya ngono, tapi nek wong seneng alhamdulillah ada peluang, alhamdulillah ada kesempatan. Kula mboten maksa lho nggih. Nggih. Maksa, tapi nek tak maringi yo kebanget. Saya ini ingin kasih surprise sampean nanti di akhirat, pasti sampean akan kaget. Tahu-tahu dapat pahala. Kaget, akhirnya tanya malaikat, malaikat saya kok dapat pahala begini indah, begini agung, ini dari mana? Pahala bangun pesantren, saya loh nggak pernah bangun pesantren malaikat. Ini kok ada pahala mengkafir anak yatim, membiayai anak yatim, saya itu nggak peduli kok sama anak yatim, saya juga nggak pernah punya pesantren. Ini kok ada pahala gajinya ustazah, dari mana ini malaikat? Akhirnya dijelaskan, inget gak kamu dulu pernah kerja di Hongkong? Ya inget lah, lama aku di sana 8 tahun kok. Jadi babu aku. Kan kamu pernah menghadiri pengajian. Iya ingat aku. Itu yang mengadakan majelis zikir ilham Bunda Nuris itu loh, saya bunga-bunga. Ingat gak? Ingat malaikat. Nah itu yang ceramah siapa? Anwar Zahid. Pokoknya aku kalau Anwar Zahid pasti datang mulai dulu, aku ngefans banget sama dia. Tak tergantikan. Oh, tambah tua tambah manis kok. Lagi semuanya. Lah pas pengajiannya Anwar Zahid itu kamu kan nyemplungi sorban keliling. Ya malaikat, lo tadi iki, masya Allah. Masa pahalanya sebesar ini, pahalanya seindah ini? Iya, lo padahal $5 loh. Jadi yang kayak gini, ya Allah malaikat ngerti mono sewu tak cukup malaikat getun kula malaikat, makanya mumpung durung getun. Ayo wis 20 udah diganti minimal abang ngono. Tak ceritani ngono sing panggah ora diganti. Goblok iki. Le. Sampai yang kaget nanti. Loh, kamu kok bisa di surga dekat sama Rasulullah? Karena kamu termasuk menanggung biaya anak yatim, membiayai anak yatim. Kapan aku membiayai anak yatim? Kita tahu yang Anwar Zahid, ngamplop yang Anwar Zahid itu untuk anak yatim. Loh, dengan Anwar Zahid sampai maklar toh. Iya. Maklar enggak sini. Tapi yo maklar kan yo aku yo melu bantu. Itu loh. Lebih Anwar Zahid kayak nonton kan. Aku kan sak dhuwure sampean. Makane nanti pasti sampean akan kaget nanti. Getun nyesel loh ya mumpung ada kesempatan itu. Oke, siap? Siap? Kowe ngomong siap kok tanggal $5. Astagfirullahaladzim. Gak usah alasan belum gajian. Lah kan gue badannya lanangan nih ora eman. Sing wong Inggris wong Pakistan kae mbok gentenan wong loro wae. Bar Inggris terus Pakistan, bar Pakistan terus ireng iki. Lah lho kae ngono kae. Ku mesti resiki nganggo $1.000. Ditebus. Ayo sing ora trimo nang rene malah ketara nek kowe wonge kok. Halo. Masya Allah. Ayo salamatan nggih. Amun siap nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku kenane guyon karo Habibuddin Az-Zahir. Insyaallah nanti diagendakan ke Hongkong. Setuju? Oke nek. Terus karo Az-Zahir. Asli. Aku anggar duwe tangga Azhar mesti viral. Sampai bocah cilik-cilik yang nirokno Azhar, terus sampai nggone YouTube Anwar Zahid. Apa nah? Oh ngewangi nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang tak tirokno. Mau Insyaallah nanti diagendakan gampang lah. Ayo kita sholawatan. Ya Rasulullah versi Az-Zahir. Sing nyari lo. Aku ora ngapal lagune tak tulis.
Ngapal kok. Sopo sing mau ngatong? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji. Namung sepisan, jangan tilacut nerjang larangan. Urip ning donya namung sepisan, jangan tilacut nerjang larangan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji. Jangan tilali ngresiki ati. Wayahe salat kudu nglakoni. Jangan tilali ngresiki ati. Wayahe salat kudu nglakoni. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji. Derek kiai kanggo panutan, anggonmu ngaji kudu tenanan. Derek kiai kanggo panutan, anggonmu ngaji kudu tenanan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji. Abdul Fatah
ditata eling tujuan. Ojo pacaran mundak kedosan. Niat ditata eling tujuan. Ojo pacaran mundak kedosan. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji. Fataya jirodal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Maca solawat nganggo aturan. Ojo jogetan kaya orkesan. Maca solawat nganggo aturan. Ojo jogetan kaya orkesan. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, salamun alaik. ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji. Fataya jirodal alamin. ya uhailal Ya uhailal judi wal karami. Iki sholawat tutu tontonan. Niat ibadah golek ganjaran. Iki sholawat tutu tontonan. Niat ibadah golek ganjaran.